Shalom, pagi bersama tedukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini sebelum kami mengadukan aktif selain, kami mengutamakan Engkau dan segala-galanya. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan lembutkan hati kami, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Dan lebih pada Tuhan, memang mengoreksi, mendidik kami, meneguhkan iman kami kepada Tuhan, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat pertama sampai ayat 25. Roma pasal 4 ayat pertama sampai 25. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percaya Abraham pada Tuhan, dan Tuhan menentukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya pada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagia orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan dia ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia itu hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkannya? Sebelum atau sudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat diterimanya sebagai menterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukan sebelum ia bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, sesuai kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya dari merupakan kasih karunia, sebelum janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah bapa banyak yang nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
tetapi terhadap janji Allah. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Allah janjikan. Karena itu hal ini dihitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini dibutuhkannya kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab pada kita pun Allah menentukannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kita dari antara mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oke, kita lihat bagaimana Abraham dibenarkan karena. Tetapi ada satu mutiara yang indah pagi ini yang kita bisa petik, dikatakan pada ayat yang ke-17b. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang padanya ia percaya bahwa Allah membentukkan menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Garis besar ini, menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi. Semua Allah menciptakan pada mula pertama Allah menciptakan melalui firman. Dari yang tidak ada jadi ada. Semua diciptakan oleh Tuhan baik, bahkan sangat baik. Tidak ada diciptakan Allah melalui firman-Nya gagal. Semua yang diciptakan Allah melalui firman-Nya berhasil. Demikian hari ini kita pegang firman. Kita akan pegang firman-Nya. Apa dikatakan firman Tuhan atau perkataan Tuhan? Iya dan amin. Apa yang dikatakan firman Allah yang tidak ada jadi ada. Kuasa firman, kuasa pencipta, kuasa firman Allah yang tidak jadi ada. Allah, Dialah mampu melakukan yang mustahil. Mustahil. Dia bisa melakukan yang mustahil. Bagi manusia mustahil. Ingat Lukas 1:37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini saudara malam satu kegagalan. Hari ini saudara malam kegagalan. Ingat, pegang firman-Nya. Pegang firman-Nya. Firman-Nya tidak pernah gagal. Hari ini juga Tuhan bisa mencukupi, menciptakan yang tidak ada jadi ada. Kuasa firman. Sebab Dia kita menyembah bukan pada Allah yang mati. Semua dalam kuasa Dia. Ingat, semua dalam kuasa Dia, hak Dia. Dia kata firman. Ingat, dan Kejadian pasal 1 jelas. Semua diciptakan firman. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala jadi. Semua diciptakan oleh firman. Jadi kalau kita hari salah mengalami kegagalan, peganglah firman Allah. Peganglah firman Allah, perkataan Allah, bahwa Allah menciptakan apa yang tidak ada jadi ada dalam hidup saudara. Kalau saudara gagal hari, Tuhan menciptakan yang tidak jadi ada. Kegagalan menjadi kesuksesan, kegagalan menjadi kesuksesan, kegagalan menjadi suksesan. Pegang firman Tuhan. Ya. Kalau kita bertemu dengan seorang presiden, anggaplah Presiden Jokowi. Aku akan beli sepeda. Apakah ya Presiden Jokowi berdusta? Tidak. Perkataannya berpegang. Begitu kan aku akan berikan sepeda. Biasanya sepedanya sudah siapkan buat saudara. Apalagi Dia Allah. Dia menciptakan yang tidak ada Allah. Di tengah-tengah kegagalan, ingat, hari ini Tuhan kuasa firman-Nya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Pegang firman-Nya. Pegang firman-Nya. Dia kekal. Dia bukan manusia, tapi Dia Allah yang menciptakan langit. Semua Dia bukan saja maha kuasa, tapi maha kuasa. Ingat, Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah pencipta.
Ingat, Dia Allah pencipta. Tidak ada yang pernah gagal yang dikerjakan Allah berhasil. So manusia hanya buatan Allah. Kemampuan manusia terbatas, tapi Allah dahsyat dan luar biasa. Pagi aneh, pegang firman-Nya. Percaya Tuhan tolong saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan selesaikan saudara. Tuhan akan memberkati dan bisnis. Sekalipun suasana panas, tapi Tuhan tetap menyertai saudara. Amin. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau yang menciptakannya, tidak ada jadi ada oleh karena firman. Kami pegangkan firman-Mu, akan janji firman-Mu. Engkau tidak akan tinggalkan hidup kami. Kami pertaruhkan hidup kami, anak-anak kami, suami kami, cucu kami, usaha kami, pabrik kami, semua kepada Engkau. Kami sertai semua dalam jalan ini. Kalau kami bekerja, berdagang, bersekolah, kuliah, kami pertaruhkan semua kepada Tuhan. Masa depan kami, hidup kami, semua dalam tangan Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Kami bersyukur kepada Engkau. Sekalipun suasana panas, Tuhan tetap memberkati negara kami. Apalagi tahun politik ini, Tuhan tetap pelihara kami. Kami percaya firman-Mu yang menciptakan kami, menciptakan yang tidak ada. Kami beriman sepenuh kepada Engkau. Kami percaya Engkau sanggup mengadakan kita yang tidak ada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.